menyambut dengan baik kegiatan ini, dan kepada kawan-kawan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada narasumber ya Ustadz Haji Firdaus yang sudah berkenan meluangkan waktu beliau untuk memberikan pencerahan kepada para mahasiswa dan mahasiswi kami serta para undangan dan peserta virtual ini. Barangkali ini sambutan dari saya. Mohon maaf kalau berpanjang kalam, dan akhirnya dengan mengharap rahmat dari ridho Allah Subhanahu wa taala, webinar Al-Qur'an nasional yang bertemakan tentang mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai teks yang sholihun likulli zaman wa makan yang diselenggarakan oleh OPU pada hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Saya nyatakan resmi dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf setelah ini ada kegiatan online lagi dengan mahasiswa Ormawa di tempat di mana di LDK ya. Jadi saya mohon pamit dahulu lah Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, mobil khusus Pak Ustadz Haji Firdaus dan Pak Basori beserta jajaran. Mohon ampun, mohon maaf ulun. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk mengambil berkah acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Jayadi SAG. Kepada Ustadz Ahmad Jayadi SAG dipersilakan. Quliniyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an. Wahsin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyit wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdalana bi nuril Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi, semoga seluruh rangkaian acara webinar Quran nasional berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, kepada seluruh tamu undangan yang kiranya memiliki kesibukan dapat dipersilakan dengan hormat meninggalkan room ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Firdaus SHMH yang akan dipandu oleh moderator Saudari Aryasti Gita Batariani yang lahir di perempuan berkelahiran 1 Februari 2002 ini bernama Aryasti Gita Batariani yang lahir di landasan Ulin dan menempuh pendidikan beragama dari Madrasah Aliyah Darul Ilmi Banjarmasin. Dan sekarang menempuh pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin, tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan sekarang menjadi bagian dari program khusus ulama angkatan 2020.
Untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan jalannya acara selanjutnya kepada moderator Saudari Aryasti Gita Batariani. Dipersilakan. Oke, tes cek apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jika kalau terdengar dengan jelas, silahkan klik emoticon sip di layar kalian masing-masing. Alhamdulillah terdengar dengan jelas ya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti webinar Quran Nasional pagi hari ini yang bertemakan aktualisasi nilai Al-Quran sebagai teks salihul likuli zaman wal makan. Perkenalkan, seperti yang tertera di kurikulum vitae saya tadi, nama saya Aryasti Gita Batariani, angkatan 2020. Sekarang saya semester 3 di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan memandu jalannya acara webinar Quran Nasional yang bertemakan aktualisasi nilai Al-Quran sebagai teks salihul likuli zaman wal makan. Berbicara mengenai tema kita hari ini, yaitu aktualisasi nilai Al-Quran sebagai teks salihul likuli zaman wal makan, tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita kaji. Karena, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu merupakan sumber pedoman hidup bagi manusia. Kunci keselamatan kita di dunia dan untuk meraih jannah di akhirat adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya harus meyakini bahwa Al-Quran itu sahih likulli zaman wal makan, yaitu sesuai dengan perkembangan, situasi, dan kondisi zaman. Apakah kaitan antara Al-Quran dan realitas kehidupan masyarakat muslim itu akan selalu menghasilkan fatwa-fatwa yang merujuk kepada kehidupan masyarakat? Hal ini perlu kita kaji dan dipahami secara mendalam, dan akan kita bahas pada webinar Quran Nasional pagi hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Haji Firdaus SH.MH. Sebelumnya saya sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga narasumber kita hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin teman-teman sedang nggak sabar nih mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, Ustadz Haji Firdaus SH.MH. Tapi sebelumnya kita perlu kenalan dulu nih sama narasumber karena katanya tak kenal maka tak tahu. Oleh karena itu saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae narasumber kita hari ini. Nama beliau Haji Firdaus SH.MH, tempat tanggal lahir Jambi, 10 Desember 1972. Alamat Komplek Persada Raya 3, nomor 13 RT 24, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Status sudah menikah, 1 istri dan 4 anak. Pekerjaan beliau guru, trainer, dan motivator Quran. Pendidikan beliau S1 Fakultas Hukum Universitas Jambi, S2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan saat ini beliau tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin. Jabatan pendiri sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam Taman Cinta Al-Quran Barito Kuala. Nomor HP beliau bisa dicatat 0812 5010 699. Saya ulang sekali lagi
0812 5010 699. Email beliau abifirdaus.tca, Instagram taman_cinta_Al-Quran, channel YouTube beliau TCA Channel. Sangat luar biasa sekali ya materi kita pada hari ini. Demikian tadi kurikulum vitae dari Al-Ustadz Haji Firdaus SHMH. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi dari narasumber kita hari ini selama 60 menit ke depan. Dan akan dilanjutkan untuk sesi diskusi selama 30 menit. Teman-teman, kalau ada yang perlu dicatat, silakan untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Firdaus SHMH kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita manusia sebaik-baik perkataan. Allahu nazal ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan. Kitab yang Allah turunkan dengan lengkap. Bahwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassala, yang menjelaskan segala sesuatu. Dalam Al-Quran tibyanan likulli syai'. Quran yang sangat paripurna dan sangat sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dan tidak satu manusia mampu mengubahnya karena telah dijaga oleh Allah. Dan kitab yang Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalna ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Sesungguhnya Al-Quran, dia adalah petunjuk, kabar gembira bagi orang yang beriman beramal saleh, dan Allah persiapkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu ajran kabira, nilai yang terbaik, pahala yang terbaik, nilai yang terbesar dalam hidupnya dunia dan akhirat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Allah turunkan kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang barang siapa memegang teguh Al-Quran, Allah jamin hidupnya bahagia, hidupnya gembira, busyra. Sebaliknya, yang meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, Allah akan buat hidupnya menjadi sempit dan dikumpulkan pada yaumil akhir kelak dalam keadaan mata yang buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, Allah jadikan ma'isyatan donka, hidupnya sempit dan matanya buta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan satu statement bahwa yang terbaik, orang yang terbaik dari umat beliau adalah orang senantiasa terus-menerus belajar dan mempelajari Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dan satu janji Rasulullah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang bersama dengan Al-Quran. Sebaliknya Allah akan jatuhkan derajat seseorang itu serendah-rendahnya kalau dia mengabaikan Al-Quran. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan akan menjatuhkan derajat seseorang juga dengan Al-Quran. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat
taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Bapak Dr. Nur Irfan, beliau kebetulan adalah dosen pengampu saya di Prodi S3 PAI. Kebetulan beliau memegang mata kuliah filsafat pendidikan Islam dan Barat. Kebetulan ulun adalah mahasiswa beliau. Yang ulun hormati Bapak Zikri Nirwana, Dr. Zikri Nirwana, kemudian Bapak Basyari MAG, dan seluruh dosen yang hadir pada virtual ini, seluruh mahasiswa yang ulun muliakan, ulun banggakan, calon-calon ulama, insya Allah, para pecinta Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa bertemunya kita di acara ini semua karena Al-Quran. Tidak ada satu manusia yang mampu menghimpun hati-hati kita. Tidak ada kecuali Allah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Surah Al-Anfal ayat ke-63. Bahwa Allah lah yang menghimpun hati-hati mereka. Walaupun kalian mengintakkan seluruh harta yang di muka bumi ini, niscaya tidak bisa mampu menyatukan hati-hati mereka. Walakinna Allah allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kita semua. Dan hari ini kita bersatu hati kita insya Allah. Karena di dalam hati kita semua ada petunjuk Allah Al-Quranul Karim. Hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang aktualisasi nilai-nilai Al-Quran sebagai teks solihun lil kulli zaman wal makan. Stressing point pada judul ini adalah persoalan nilai. Jadi sebelum kita mengaktualisasikan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan nilai ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Ulun punya waktu 1 jam, jadi sampai 10:30. Setelah itu kita akan diskusi. Apa itu nilai? Secara etimologi, nilai itu dalam bahasa Inggris disebut dengan value. Dalam bahasa Latin disebut dengan valere. Dalam bahasa Prancis kuno disebut dengan valoir. Secara terminologi, dia berarti berguna, bermanfaat, berdaya, dan keyakinan. Jadi dari etimologi ini titik beratnya 2, soal manfaat, kebergunaan, dan soal keyakinan. Jadi nilai membahas tentang berguna, mampu, berdaya, dan keyakinan. Terminologi nilai. Menurut Bahasa Besar Indonesia, nilai value adalah sifat-sifat hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia. Jadi yang namanya nilai itu adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi manusia. Menurut pendapat ahli, pertama dari red telepon dikutuk oleh Starjo Adi Susilo. Values play a key role in guiding action, resolving conflict, giving direction and coherence to life. Artinya, nilai mempunyai peranan yang begitu penting di dalam kehidupan manusia. Sebab nilai dapat menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman, penyelesaian konflik, dan memberikan satu arahan tentang pandangan hidup kepada manusia. Yang kedua, menurut pendapat Milton Rockets dan James Bank, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya M. Chabib Toha, bahwa nilai atau value adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang harus bertindak atau menghindari sesuatu tindakan mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Jadi titik beratnya adalah tentang tindakan kita tentukan itu bergantung apa nilai yang kita pahami. Ini soal titik beratnya, soal kepercayaan, soal keyakinan. Selanjutnya, dari etimologi terminologi ini, saya menyimpulkan bahwa nilai adalah how much something is worth the quality of being useful or important. Artinya itu nilai itu adalah seberapa besar kualitas sesuatu itu berguna, bermanfaat, ditentukan dari kualitas dan manfaatnya itu. Sesuatu itu semakin bermanfaat,
semakin berguna, maka nilainya itu semakin tinggi kualitasnya. Kemudian nilai adalah beliefs about what is right and wrong and what is important in life. Keyakinan tentang benar dan salah dan tentang apa-apa yang penting dalam kehidupan. Kita bisa belajar bagaimana seorang Bilal bin Rabah yang disiksa, ditindih dengan batu di badannya. Dia hanya diminta untuk mengatakan bahwa Tuhannya bukan Allah. Tetapi Bilal tetap mempertahankan, walaupun ditambah siksaannya, ditambah berat batunya, bebannya, ditambah siksanya, tetap dari mulutnya keluar ucapan ahadun ahad, ahadun ahad. Dia tidak mau merubah imannya itu. Bahkan dengan ucapan pun dia tidak lakukan untuk mengatakan bahwa Tuhannya Lata Uzamanna. Bila tidak melakukan, dia tetap mengatakan ahadun ahad, walaupun taruhannya adalah nyawa. Kenapa bisa demikian? Karena Bilal menganggap bahwa soal nilai iman, nilai keyakinan itu di atas nilai apapun. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan nilai tauhid, nilai ilahiyah, nilai keimanan di dalam dirinya. Ini menunjukkan betapa Bilal sangat memandang sesuatu itu berdasarkan nilai atau value. How much something is worth to quality being for useful and important. Kalau sesuatu itu kita kerjakan, ukurannya itu adalah berguna atau tidak, penting atau tidak. Nah, kebanyakan kita ini terkadang melakukan sesuatu itu hanya dasar suka atau tidak suka. Asal suka, walaupun tidak penting kita kerjakan. Asal kita senang, walaupun tidak berguna kita lakukan. Kita di depan handphone berlama-lama, berjam-jam main game, bangun tengah malam hanya untuk menonton bola, tahan bergadang, tapi tidak mau sholat tahajud, begadang tahan untuk nonton bola, tapi tidak sholat tahajud. Kenapa? Kita menganggap bahwa nonton bola itu penting buat kita. Kita menganggap bahwa main game itu penting buat kita. Ini orang yang tidak benar cara menilai sesuatu. Harusnya kalau orang berpikir terhadap nilai, dia berkaca apakah yang dilakukan berguna buat hidupnya, bermanfaat buat hidupnya, berguna buat dirinya, berguna buat masyarakat, terutama berguna untuk agama Allah. Nah, orang yang berpikir nilai selalu melihat sesuatu itu atas dasar ukuran berguna, bermanfaat atau tidak, penting atau tidak sesuatu itu untuk dilakukan. Sholat saja contoh sholat. Kalau kita sholat itu tidak berguna, sholat kita hasil dari sholat tidak melakukan sesuatu yang berguna, dikatakan oleh Allah itu sholatnya wailun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat, kata Allah, karena mereka lalai dalam sholatnya. Yang berbuat riya dan enggan memberikan sesuatu yang al-ma'unah, yang berguna, yang bermanfaat. Kalau orang habis sholat, tidak melakukan sesuatu yang berguna, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak melakukan sesuatu yang punya nilai value, maka yang dilakukannya itu menjadi wailun, celaka orang yang sholat. Kalau dampak dari sholat itu tidak membuat kita melakukan sesuatu yang berguna. Nah, kebanyakan umat Islam saat ini begitu. Itu yang membuat kita ini sekarang ini agak turun ya, dibandingkan dengan Islam zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Zaman dulu kita bisa melihat betapa banyaknya ilmuwan-ilmuwan dari umat Islam, seperti Ibnu Sina, yang dikenal sebagai Avicenna, ahli kedokteran. Ada lagi Al-Khwarizmi, penemu teori Al-Jabar. Ada lagi Abbas Ibnu Firnas, beliau yang menemukan, membuat kepak sayap sebelum orang mengakui saudara kembar waraid. Lebih dahulu Islam sudah membuat penemuan ilmiah. Abbas Ibnu Firnas yang membuat konsep pesawat sehingga dia bisa terbang. Kemudian ada Ibnu Khaldun. Ini adalah ekonom, ahli matematika, jauh sebelum adanya Adam Smith. Kenapa bisa demikian? Lahir ilmuwan-ilmuwan besar di zaman dulu, itu karena mereka itu melihat sesuatu itu atas dasar nilai. Mereka hafal Quran. Ibnu Sina hafal Quran. Ibnu Khaldun hafal Quran. Al-Khwarizmi hafal Quran. Mereka paham tentang nilai-nilai Al-Quran. Melakukan sesuatu itu tidak sekedar mencari pahala dosa. Kebanyakan kita saat ini bertindak melakukan sesuatu karena ukurannya itu ini ada pahalanya atau ada dosa atau tidak. Atau Quran mengatakan wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi wa may yu'min bihi fala yakhafu bakhsa wa la rahaqa. Surah Al-Jin surah 72 ayat ke-13. Dan setelah kami mendengar petunjuk Allah Al-Quran, maka kami beriman kepadanya. Maka barang siapa yang beriman kepada Al-Quran,
dia tidak takut pengurangan pahala ataupun penambahan dosa. Jadi kita beribadat tidak semata-mata mencari pahala harusnya. Tidak hanya kena takut dosa, tapi bagaimana dengan melakukan suatu tindakan itu bernilai berguna. Apalagi setelah sholat itu harusnya kita lakukan. Maka kita harusnya melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bernilai. Al-Quran pun kalau kita pelajari, namun tidak memberikan kebergunaan, maka Allah katakan, wala wadizualimina illa khasaro. Banyak orang yang sudah punya Quran, tapi dia zalim. Dia adalah orang-orang yang rugi. Karena tidak dapat mengambil intisari dari Al-Quran. Tidak mendapatkan nilai value dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Telah kami turunkan Quran itu sebagai penawar obat. Jadi Quran itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sombong, dengki, iri hati, buruk sangka, malas, bodoh. Itu bisa hilang semua dengan Al-Quran. Tapi banyak juga orang yang sudah membaca Quran, tetap malas. Banyak orang yang baca Quran, bertambah kesombongannya, bertambah keangkuhannya. Ada yang sudah hafal Quran, itu Allah masukkan juga dalam neraka jahanam. Itu dalam sejarah dikatakan begitu, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rizal Al-Aufi hafal Quran, tetapi dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah. Kenapa? Dia menghafal Quran bukan karena nilai, tapi hanya sekedar ingin dapat sesuatu nilai, bukan nilai, tapi nilai dalam pandangan manusia. Bukan soal nilai diri di hadapan Allah. Ini namanya value. Oleh karena itu, lakukan sesuatu yang berguna. Lakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Sebagai seorang anak, berguna, bermanfaat untuk orang tua kita. Sebagai seorang mahasiswa, berguna, bermanfaat untuk kampus kita. Jaga nama baik kampus kita. Sebagai seorang abdi Allah, kehadiran kita di muka bumi ini memberikan manfaat, memberikan kebergunaan untuk agama Allah. Kita ikut menjadi orang yang memperjuangkan agama Allah lewat Al-Quran. Insya Allah yang hadir pada hari ini semua adalah pejuang-pejuang di jalan Allah lewat Al-Quran. Ini namanya nilai atau value. Selanjutnya, ada namanya sense of value. Rasa terhadap nilai. Atau kesadaran terhadap nilai. Jadi sense of value, rasa ini tentu bukan yang dimaksud dengan taste. Bahasa Inggris ada sense, rasa, ada juga taste, taste juga rasa. Misalnya rasa gula manis, itu bisa kita rasakan dengan indera kita. Rasa garam asin, itu bisa kita tangkap dengan indera kita. Tetapi yang namanya nilai ini, dia adalah realitas abstrak. Sesuatu yang nyata, tapi tidak dapat dipantau oleh indera kita. Itu namanya sense of value. Tetapi dia ada, dia realitas. Nah, Al-Quran ini secara garis besar membagi dua nilai ini. Ada namanya physical value, nilai zahir, nilai fisik, nilai dunia. Nah, jadi orang mengukur sesuatu atas dasar nilai fisiknya, nilai zahirnya. Yang kedua, psychological value, nilai batin atau nilai kejiwaan. Kita lihat satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sense of value ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaannya kamu usahakan, perniagaannya kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini jar orang Banjar tuh ancaman Allah, hadangi ikam. Hadangi ikam. Kalau ikam lebih cinta bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta, usaha, rumah, 8 saingan Allah ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mari kita perhatikan poin selanjutnya. Bapak, anak, saudara, istri, sanak keluarga, harta, usaha, rumah, 8 saingan Allah ini adalah physical value, nilai zahir. Ini adalah nilai zahir yang mengikat manusia, dalam kehidupan ini. Kita adalah seorang bapak, kita seorang anak dari bapak kita punya saudara,
Kita punya istri kayak ulun, tapi mungkin mahasiswa belum ya. Belum punya istri, belum punya suami. Tapi kalau ulun kayak Bapak Presiden sudah punya istri, punya sanak keluarga, kita perlu harta, kita perlu usaha, kita perlu rumah. Ini semua adalah nilai-nilai zahir yang nilai ini terkadang itu lebih diutamakan oleh kebanyakan manusia. Coba kita bertanya, kita kuliah untuk apa? Kita kuliah untuk apa? Kita belajar untuk apa? Kalau kita kuliah hanya sekedar untuk dapat pekerjaan, setelah itu, lalu setelah punya pekerjaan, kita bisa punya uang, bisa punya usaha, bisa beli rumah dan sebagainya, maka sesungguhnya itu hanya adalah nilai physical value. Hanya nilai zahir, nilai batin. Nilai zahir ini sifatnya tidak kekal. Kalau kita mati ditinggal semua ini. Harta kita tinggal, usaha kita tinggal, rumah kita tinggal, istri kita tinggal. Semua kita tinggalkan. Dia tidak kekal, dia tidak abadi. Tetapi banyak orang yang justru mencari nilai physical value ini. Padahal sesungguhnya yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita mencintai Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Nah, saat ini kita ada di bulan Rabiul Awal. Lahirnya Rasul, ayo kita buktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul dengan berjihad di jalannya. Berjihad di jalannya, mencintai Allah, mencintai Rasul, dan jihad fisabilillah. Ini merupakan psychological value yang mengikat manusia pada nilai batin atau nilai kejiwaannya. Ini sifatnya adalah kekal abadi yang akan kita bawa. Nilai inilah, nilai psychological value inilah yang akan nanti kita bawa kalau kita mati. Sementara nilai fisikal itu akan kita tinggalkan. Nah, orang-orang di dunia berkembang seperti Indonesia ini, dunia timur ini, mereka cenderung kadang-kadang lebih mengikuti physical value ini. Nilai fisik, contoh misalnya seorang laki-laki itu kalau mau menikah dia melihat perempuan dari fisiknya. Apakah dia kaya, apakah dia cantik, itu dilihatnya. Kaya, cantik, keturunan siapa dia, anak bangsawan kah atau anak siapa. Banyak kita kadang-kadang memilih teman hidup, contohnya ini ya, itu melihat fisik. Sementara orang-orang dunia barat sana itu sudah melihat nilai psychological value. Kadang-kadang mencari pasangan hidup, dia tidak melihat cantik, yang dilihatnya cerdas ini perempuan. Wah, ini perempuan cerdas ini. Ini perempuan cerdas. Ini perempuan baik. Ini perempuan ini baik nih. Budi pekertinya baik. Nah, kita justru di timur ini justru melihat sesuatu itu dari nilai fisik. Sementara orang barat sudah mulai mengedepankan psychological value. Kalau kita ditawarkan misalnya pekerjaan. Ada kita bekerja sebagai seorang, mohon maaf, ini bukan meremehkan ya. Ada pekerjaan tukang parkir misalnya. Gajinya 5 juta. Gaji 5 juta, kerja tukang parkir. Sementara ada pekerjaan jadi guru Al-Quran, jadi guru tahfiz, tapi gajinya cuma 500.000 sebulan. Kita kira-kira pilih mana? Pilih menjadi tukang parkir 5 juta atau milih kerjaan jadi guru tahfiz 500.000 sebulan? Tidak boleh milih yang guru tahfiz 5 juta ya, tidak boleh pilih yang ketiga. Kalau bisa jadi guru tahfiz tapi 5 juta gajinya sebulan. Pilihnya hanya 2 saja. Mau menjadi tukang parkir gaji 5 juta atau menjadi guru tahfiz gaji 500.000. Kalau kita mau jujur, kebanyakan orang akan memilih biar aja tukang parkir, yang penting duitnya banyak. Karena yang jadi ukuran adalah physical value. Tetapi orang-orang yang cinta Allah, cinta Rasul, dan jihad di jalan Allah, dia akan pilih walau cuma 500.000 gajinya. Bahkan tidak digaji pun dia siap. Bahkan tidak dibayar pun dia siap untuk jihad fisabilillah di jalan Allah. Kenapa? Mereka paham soal psychological value, nilai jiwanya di hadapan Allah. Dalam forum ini, virtual webinar Quran Nasional ini, kita bisa menjadi orang yang lebih mementingkan psychological value daripada sekedar urusan physical value yang tidak kekal, yang tidak abadi, yang pada suatu saat juga akan kita tinggalkan. Akan kita lupakan itu. Demikian. Selanjutnya, nilai value dalam Al-Quran. Banyak sekali nilai-nilai ini dalam Al-Quran ya. Kita bisa melihat ada nilai persaudaraan, ada nilai kebersamaan, ada nilai kasih sayang, ada nilai iman, ada nilai Islam, ada nilai sabar, ada kejujuran. Banyak sekali nilai. Setiap ayat dari Al-Quran itu semuanya adalah syarat dengan nilai. Begitu kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Sudah diajarkan soal nilai kasih dan nilai sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita menjadi nilai pengabdian, nilai kesyukuran. Alhamdulillah, nilai syukur diajarkan. Setiap kita buka Quran, setiap ayatnya akan ada nilai di dalamnya. Baik nilai-nilai yang positif dan juga ajarkan tentang nilai yang minus supaya kita jangan memilih nilai yang buruk, tapi pilihlah nilai-nilai yang baik.
Setiap kita membuka Al-Quran, semua syarat dengan nilai. Tetapi ada dua nilai dalam pandangan saya, ada dua nilai yang paling utama yang harusnya dimiliki oleh setiap umat Rasulullah. Setiap orang-orang yang mencintai Quran. Kalau seandainya dua nilai ini kita miliki, dia akan mendatangkan nilai-nilai yang lain. Nilai sabar, nilai ikhlas, nilai syukur, nilai ridho, kejujuran, disiplin, dan sebagainya itu akan datang kalau dua nilai ini dapat kita miliki. Apa nilai itu? Nilai yang pertama, sense of responsibility. Rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab harus ada dalam diri kita semua. Tanggung jawab kita, misalnya mahasiswa, dia punya tanggung jawab terhadap orang tuanya. Orang tua sudah mengamanahkan pian-pian seberataan untuk kuliah dengan benar dan harus selesai kuliahnya. Kalau tidak selesai kuliahnya, itu berarti kurang sense of responsibility-nya. Kurang rasa tanggung jawabnya. Jadi setiap kita harus punya rasa tanggung jawab yang kuat. Tanggung jawab kita terhadap sesama manusia, tanggung jawab kita terhadap diri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap umat, tanggung jawab terhadap agama Islam, tanggung jawab kita terhadap Allah. Rasulullah contoh uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik yang begitu besar rasa tanggung jawabnya, sense of responsibility sangat begitu besar yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalau sudah orang itu punya rasa tanggung jawab yang besar, maka dia akan selalu dalam kehidupannya itu untuk selalu give the best, memberi yang terbaik. Coba kalau seorang dosen yang bertanggung jawab kepada muridnya, dia akan berusaha untuk memberikan nilai yang terbaik kepada muridnya. Kegagalan murid ini berarti adalah kegagalan dosen. Rasulullah demikian, sangat bertanggung jawab kepada umatnya ini. Itulah Rasulullah. Dalam cerita diceritakan, Rasulullah sujud dalam sujud yang panjang. Lalu Allah bertanya, wahai Rasulullah, lihat Rasulullah itu sangat bertanggung jawab kepada umatnya. Dia minta kepada Allah supaya umatnya dimasukkan dalam surganya Allah. Walau hanya iman itu sebesar kurma. Lalu Rasul dia sujud lagi dalam sujud yang panjang, sujud lagi dalam sujud yang panjang. Lalu Allah bertanya lagi, wahai Muhammad, bangkit dari sujudmu, apa yang kau inginkan, apa yang kau minta? Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, masukkanlah ke dalam surga umatku yang dalam hatinya ada iman walau hanya sebesar biji jagung. Semakin kecil lagi. Allah mengabulkan doa Rasulullah. Ternyata Rasul sujud lagi dalam sujud yang panjang. Lalu Allah bertanya kembali, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Rasul menjawab, ya Allah, masukkan ke dalam surga setiap umatku, semua umatku dalam hatinya ada iman, walau hanya sebesar biji zarrah, hanya sebesar atom yang tidak terlihat lagi oleh mata. Rasul minta dimasukkan iman umatnya ke dalam surganya Allah. Dan Rasul ternyata masih sujud lagi dalam sujud yang lama, sujud yang panjang. Lalu bertanya, apa lagi yang kau inginkan, wahai Muhammad? Wahai kekasih Allah, apa yang kau inginkan? Lalu Rasul menjawab, ya Allah, masukkanlah semua umatku yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Allah merintahkan kepada Rasulullah, Rasulullah, ambil umatmu, jemput umatmu, dan bawa mereka semua ke dalam surgamu. Lalu Rasulullah mendatangi umatnya di dalam neraka jahanam. Lalu Rasulullah masuk ke sana, Rasul mengeluarkan semua umatnya dari neraka jahanam. Rasulullah baru mau masuk dalam jannah setelah menyaksikan semua umatnya ada di dalam surga. Lihat bagaimana besarnya rasa tanggung jawab Rasulullah kepada umatnya. Rasa ingin memberi yang terbaik, sehingga ketika di ujung ayatnya yang diingat oleh Rasulullah bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi ummati, ummati, ummati. Ini menunjukkan betapa besarnya sense of responsibility, rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalau sudah orang itu tertanam rasa tanggung jawab, dia akan give the best, atau selalu memberikan yang terbaik. Maka akan lahir sifat-sifat kebaikan itu. Akan jadi orang yang sabar, yang ikhlas, karena selalu mau give the best. Walaupun orang memarahi kita, kita sabar. Kenapa kita banyak give the best? Sebagai orang tua berusaha untuk memberi yang terbaik buat anak kita. Anak berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Mahasiswa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat dosen-dosennya. Demikian sebaliknya, dosen berusaha untuk memberikan nilai yang terbaik untuk murid-muridnya. Kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap umat Rasulullah itu, apalagi orang di dalam hatinya ada Quran, harus tumbuh rasa tanggung jawab. Al-Quran itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami menurunkan Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Termasuk kita semua yang menjaganya ini. Oleh karena itu kita umat Rasulullah ini juga punya tanggung jawab besar untuk menjaga setiap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran untuk kita aktualkan fi kulli zaman wal makan, dalam setiap waktu dan setiap tempat. Jadi berusahalah itu untuk selalu memberi yang terbaik. Give the best. Dan inilah namanya sifat Allah. Al-Quran mengatakan Ar-Rahman, pengasih. Jadi orang yang pengasih itu adalah yang selalu memberikan yang terbaik. Kalau seseorang itu punya sifat Rahman, dia pasti selalu memberikan terbaik buat orang lain. Selalu memberikan yang terbaik. Dia lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wa ummahatuhum wa rahabbatu bi kitabillah. Nabi itu lebih utama ketimbang diri kita sendiri, daripada istri kita, daripada orang tua kita, ibu kita, wa yarham, dari keluarga kita. Nabi lebih utamakan dari segalanya itu. Jadi kalau sudah urusan Allah dan Rasulnya, orang beriman akan mengutamakan segala urusan itu, dia kalahkan demi kepentingan Allah dan Rasulnya. Contoh sederhana, ketika sudah berkumandang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang yang punya rasa tanggung jawab, punya sifat Rahman, dia akan berhenti dari segala aktivitas, dia akan dekatkan dirinya kepada Allah. Dia tidak mau mengabaikan, tidak mau menyengaja menunda sholatnya itu. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang harus kita menunda sholat. Tetapi dia akan selalu berusaha untuk menjaga sholatnya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang abdi Allah. Selalu mau untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negaranya. Ini orang beriman memberikan yang terbaik. Jadi keliru kalau ada mengatakan orang beriman ini akan merusak negara. Tidak ada. Orang yang benar-benar beriman, dia akan give the best. Usaha selalu untuk memberikan terbaik sebagai tanda dia punya sifat Ar-Rahman, sifat pengasih. Orang yang pengasih itu give the best. Kita lihat Allah Sang Maha Pengasih. Bukankah Allah memberikan yang terbaik buat manusia ini? Selalu Allah berikan yang terbaik buat manusia. Walaupun terkadang manusia tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun terkadang banyak manusia yang musyrik, yang kafir, tapi Allah tetap memberikan yang terbaik. Allah berikan makan, Allah berikan pakaian, Allah berikan harta, Allah berikan kedudukan. Walaupun dia ingkar kepada Allah, tapi Allah tetap give the best, memberikan yang terbaik. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selalu mau memberikan yang terbaik. Ketika beliau berdakwah, ini cerita yang sudah sangat familiar, berdakwah ke Negeri Taif, itu disambut dengan lemparan batu, sampai berdarah-darah sekujur tubuh Rasulullah. Apakah Rasulullah membalas ketika malaikat menawarkan, Rasulullah, perintahkan aku untuk mengangkat gunung ini, biar aku hancurkan, aku lempar masyarakat dengan gunung, mereka bermati semua, hancur semua. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan wahai malaikat. Mereka berbuat demikian karena mereka belum tahu siapa Muhammad Rasulullah. Kalau saat ini mereka belum beriman, barangkali anak keturunan mereka akan beriman. Rasulullah malah mendoakan. Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan, walaupun dilempar batu, tapi Rasulullah membalas dengan doa. Kenapa? Rasulullah orang yang punya rasa sense of responsibility, rasa tanggung jawab yang besar, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Tanda dia punya sifat Ar-Rahman, sifat pengasih. Selanjutnya, yang kedua adalah sense of belonging, rasa tanggung, rasa memiliki. Rasa memiliki maksudnya adalah satu kesadaran kita yakin, kita sadar bahwa kita ini milik Allah. Rasa memiliki. Bahwa kita ini sesungguhnya adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki itu milik Allah. Kita punya ilmu milik Allah, maka tidak ada kesombongan dalam orang yang berilmu. Kita punya harta milik Allah, tidak ada sombong orang yang punya harta. Kita punya kedudukan, kita sadar itu adalah Allah berikan kepada kita. Tidak ada kesombongan bagi orang yang diberi Allah dunia, karena dia sadar bahwa semua itu milik Allah, bahkan dirinya sendiri pun adalah milik Allah. Sense of belonging, rasa memiliki. Misalnya mahasiswa, kita ada di UIN sekarang, harus ada sense of belonging, rasa memiliki. Jadi kita tidak akan memperbuat yang sembarangan, karena kalau kita merusak diri kita, itu juga bisa merusak nama baik kampus kita. Rusak nama baik kampus kita itu kalau kita melakukan sesuatu yang buruk. Karena orang mengecap, itu mahasiswa UIN. Oleh karena itu, karena kita rasa memiliki UIN, kita pun ikut menjaga. Maka berusaha menjadi mahasiswa yang terbaik, memberikan nilai yang terbaik. Karena ada rasa memiliki. Seorang ibu, lihat betapa kuatnya rasa memiliki seorang ibu. Ini contohnya, seorang ibu rasa memilikinya kuat sekali. Bagaimana dia anaknya itu?
Dia merasa memiliki itu. Orang tua, seorang ibu itu rela 9 bulan 10 hari mengandung seorang anak di dalam perutnya. Bertambah beban, bertambah berat, semakin hari bertambah beban, bertambah berat. Tapi dia tidak mengeluh, bahkan semakin diusap-usap perutnya, semakin diusap-usap dia bahagia, walaupun dia beban, berjalan saja susah untuk berjalan. Kenapa? Rasa sayang itu tumbuh, rasa sayang tumbuh, rasa memiliki bahwa ini adalah calon anakku yang akan lahir. Sense of belonging. Maka seorang ibu, walaupun dia dengan segala macam kesusahan, dengan segala macam kesulitan, dengan segala macam risiko, take the risk. Dia siap mengambil segala macam risiko untuk dia buktikan bahwa dia adalah seorang ibu yang punya sifat penyayang. Ar-Rahim, sense of belonging. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah dua nilai utama di dalam Al-Quran. Pengasih dan penyayang. Tanda orang pengasih, give the best. Berusaha memberikan yang terbaik buat orang lain. Tanda orang penyayang, take the risk. Siap memberi risiko. Kita sudah nolong orang lain, tiba-tiba dikata-katain. Tidak sakit hati, orang yang memahami nilai. Setelah membaik orang lain, malah kita bisa dipitnah, tidak marah, karena kita paham nilai. Sebagai orang tua, itu selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Walaupun terkadang anaknya kurang bersyukur, tapi orang tua tidak marah, karena dia paham nilai. Karena dia mau terus memberikan yang terbaik. Seorang anak juga demikian. Barangkali orang tua kurang memberikan perhatian. Barangkali orang tua kurang punya kemampuan untuk menafkahi kita, membiayai kita untuk kuliah. Tetapi kita take the risk, siap menerima segala macam risiko, tetap memberikan terbaik buat kedua orang tua kita. Itu tandanya orang yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sebabnya seluruh surah dalam Al-Quran kecuali At-Taubah diawali dengan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka oleh karena itu kita ini menjadilah masih semua. Jadilah orang-orang yang dimana kita tebarkan ke seluruh alam ini rahmatan lil alamin. Sebagaimana diri Rasulullah. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sesungguhnya dia tidak kami memutuskan melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita Rasulullah datang ke muka bumi ini, dia menjadi rahmat seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam itu adalah orang selalu menerapkan Rahman dan Rahim Allah. Pengasih dan penyayang. Maka kita tebarkanlah sifat kasih, sifat sayang. Oleh sebab itu ketika Rasul datang ke Madinah, yang dipesankan pertama kali adalah Afus salam, tebarkan salam. Beri makan orang yang lapar. Tidak disuruh kita ini, ayo, berperang. Tidak suruh berperang duluan. Tapi Afus salam, tebarkan salam. Beri makan orang yang lapar. Berikan salam, berikan makan orang lapar. Semuanya berkaitan dengan soal Rahman Rahim. Sifat pengasih dan sifatnya penyayang. Itu Rasul dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Karena beliau contoh terbaik sepanjang masa. Orang yang sangat besar sifat rahmahnya ini. Karena dia selalu menerapkan Rahman, Rahimnya Allah ini. Menebarkan kasih sayang dan menebarkan kebaikan-kebaikan. Bukan menebarkan permusuhan. Jadi tidak boleh orang yang punya nilai Quran dalam jiwanya menebarkan permusuhan. Menebar berita hoax, menebarkan kebohongan. Yang mau kita tebarkan adalah rahmat, kasih sayang ke seluruh alam ini. Saling berkasih sayang. Bahkan Allah dan Rasulnya minta kepada kita satu saja dalam Quran. Untuk kita diminta berkasih sayang. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yattari' hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Demikianlah Allah memberikan kegembiraan kepada orang beriman dan beramal soleh. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, wahai Muhammad Rasulullah, qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Rasul tidak meminta apa-apa kepada kita semua. Rasulullah sudah mengajak kita beriman. Kalau tidak ada Rasul, kita tidak mungkin beriman. Karena Rasulullah kita menjadi orang yang beriman semua. Lihat ini betapa Rasulullah nilai hidupnya luar biasa. Nilai yang ditanamkan Rasulullah sangat tinggi, sangat luar biasa. Oleh karena itu, walaupun sudah 14 abad yang lalu, sampai sekarang namanya tetap diingat-ingat. Kenapa? Karena nilai yang dia tanamkan. Nilai kebaikan yang ditanamkan, maka kita jadikan dia sebagai uswatun hasanah. Walaupun sudah demikian jauh waktunya, tetap seperti baru kemarin aja. Kita bertemu dengan Rasul, disebut-sebut terus namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa bisa demikian?
Karena Rasulullah adalah contoh manusia terbaik bagaimana hidupnya itu memberikan kebergunaan, menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Maka hendaknya kita umatnya pun juga demikian. Tebarkanlah rahmat Allah, tebarkan sifat kasih sayang. Ayo selalu untuk menjadi orang yang give the best. Berusaha untuk terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Take the risk dan siap menerima segala macam risiko. Memberi yang terbaik, siap menerima yang buruk. Nah, kebanyakan kita ini terbalik kadang-kadang. Memberinya yang buruk, mau yang baik. Kalau memberi baju bekas kita bariakan. Memberinya yang buruk, bekas-bekas saja. Tapi masih bagus bang ketimbang kadang memberi. Kalau memberi yang terbaik. Jangan kita nih memberi itu yang buruk, menerima maunya yang baik. Umat Rasulullah yang paham nilai Al-Quran, give the best, take the risk, selalu mau memberikan nilai yang terbaik dan siap menerima segala macam resiko. Setelah kita berikan yang terbaik, kita dihina, kita dicaci, kita dimaki, tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Walaupun orang tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, tetap memberikan yang terbaik. Itu nilai-nilai yang Allah ajarkan dalam Al-Quran soal keikhlasan. Jadi kalau sudah orang punya sifat sense of responsibility, sense of belonging, maka akan hadir ikhlas, akan hadir kejujuran, akan hadir kesabaran, akan hadir syukur, disiplin, dan sebagainya. Nilai-nilai. Kalau kita sholat juga, tadi ulun katakan di depan, jangan sekedar cari pahala, tapi mencari nilai. Dalam sholat itu nilai apa? Banyak nilai-nilai. Sholat misal contoh, mengajarkan nilai kedisiplinan. Jangan terlambat terus sholatnya. Jangan masbuk terus sholatnya. Disiplin dalam sholatnya. Jadi kalau nilai disiplin kita terapkan waktu kuliah, mahasiswa jangan terlambat terus datangnya. Mahasiswa tidak boleh terlambat kalau belajar sebelum dosennya datang, mahasiswa sudah hadir duluan. Kenapa? Mahasiswa sudah paham tentang nilai disiplin yang diajarkan lewat sholat. Dalam sholat ada nilai kejujuran. Kalau kita rakaatnya 3, jangan dibuat 4, harus jujur, jangan bohong kita. Dalam sholat ada nilai kebersamaan, berjamaah. Dalam sholat ada nilai saling menolong, saling menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menebarkan salam. Nah, ini nilai-nilai. Jadi melakukan sesuatu tidak hanya sekedar mencari keuntungan dunia, tapi bagaimana apa yang kita lakukan atas dasar nilai diri kita di hadapan Allah. Lalu dengan itu muncul rasa tanggung jawab yang besar sebagai abdi Allah tentunya. Kita akan menjadi seorang Abdullah yang benar dan menjalankan tugas di muka bumi sebagai seorang Khalifatullah. Itu kalau orang betul-betul mampu mengamalkan dua nilai dalam Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang, berikan yang terbaik, siap menerima segala macam risiko yang terburuk. Itu yang Allah contohkan, dan itu juga yang dicontohkan Rasulullah kepada kita semua umat manusia. Sahabat-sahabat sekalian, para ulama, para ahlul Quran yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengaktualisasi, ini salah ketik ini, aktualisasi nilai Al-Quran dalam teks Solihun lil kulli zaman wal makan. Ada 3 caranya. Ulun menyebutnya dengan istilah triple sis. Supaya nilai-nilai Al-Quran ini, terutama tadi ya, Rahman Rahim, dapat kita jalankan dengan sungguh-sungguh, ada 3 kuncinya, triple sis. Diawali dengan huruf C semua. Pertama, confidence. Yaitu keyakinan. Rasa percaya diri. We believe that we can do the job. Bahwa kita punya satu keyakinan, satu kepercayaan diri, bahwa kita mampu melakukan tugas. Kita bisa jadi orang baik, ayo dong jadi orang baik. Di dalam diri kita ini kan ada sabar, tapi kenapa kita emosi? Di dalam diri kita ada jujur, kenapa kita bohong? Dalam diri kita ada kejujuran. Kadang-kadang orang bisa mengabaikan nilai kejujuran hanya karena ingin nilai dunia. Contoh misalnya itu, moga-moga tidak ada di tempat kita di UIN ini. Karena Ulun juga adalah bagian dari UIN ya. Ulun juga mahasiswa UIN sekarang. Apa namanya, ikut program S3 PAI. Kadang-kadang ada mahasiswa itu mengabaikan nilai kejujuran hanya karena ingin mendapatkan nilai dunia. Supaya lulus sarjana, banyak mahasiswa yang lulus sarjana, tapi itu skripsinya, tesisnya, disertasinya, orang lain yang buat, bukan karyanya sendiri. Dulunya orang lain yang buat, ada seperti itu. Nah, kita kadang-kadang mengabaikan nilai kejujuran tadi itu. Padahal kita bisa jujur. Confidence. Padahal kita bisa jujur. Kita punya satu keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang punya keyakinan. Wahai orang yang punya rasa percaya diri. Harusnya kita punya kepercayaan bahwa kita bisa menyelesaikan tugas. Kalau kita mahasiswa S1, kita akan bisa menyelesaikan skripsi. Kita akan bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai. Kenapa? Ada rasa kepercayaan dalam diri kita bahwa Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Selama kita tujuannya baik, niatnya baik, Allah akan selalu senantiasa bersama kita semua. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri kita ini confidence. Supaya bisa aktual nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan, dalam kebaikan di setiap waktu, di setiap tempat,
tumbuhkan rasa confident dalam rasa percaya diri. Jangan takut. Jangan takut untuk menyampaikan yang hak walau pahit, kulul hak walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Jangan takut dengan nilai manusia. Jangan karena hanya ingin mendapatkan nilai dunia, kita mengabaikan nilai-nilai kebaikan dalam Al-Quran. Kejujuran kita hilangkan. Kesederhanaan kita hilangkan karena kita ingin pamer dan sebagainya. Confidence. We believe that we can do the job. Harus punya iman yang kuat dalam diri kita ini. Jadi cara pertama untuk bisa mengaktualisasikan, tumbuhkanlah confidence. Niat kita harus lurus. Niat kita harus benar. Bahwa kita belajar ini dalam rangka apa? Dalam rangka membangun nilai diri kita di hadapan Allah. Bukan dalam rangka untuk mendapat dunia, tapi dalam rangka untuk mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadilah orang-orang yang confident. Yang kedua, supaya nilai Al-Quran ini bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita di setiap tempat, di setiap waktu adalah komitmen. Apa itu komitmen? We have to pay to get the value. Yang namanya komitmen itu adalah kita berani membayar mahal untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Orang misalnya, contoh saja ya, mau ahli main piano, itu orang tua tuh rela membayar ratusan ribu, bahkan jutaan. Yang penting anaknya bisa ahli main piano. Dia berani membayar mahal untuk dapatkan nilai menjadi seorang pianis yang mahir. Berani berkorban. Jadi dalam Islam kita dituntut untuk berkorban, berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Komitmen. Untuk menjalankan nilai Al-Quran ini dibutuhkan komitmen. Kita harus berani berkorban untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi contoh mahasiswa, kalau ingin menjadi seorang ulama yang hafal Quran harus berani berkorban. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil. Ketika orang lain sedang tidur nyenyak, dia ngapal Quran. Ketika orang lain sedang bermain-main, dia sibuk menghafal Al-Quran. Dia sibuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dia sibukkan dirinya dengan Al-Quran. Kenapa? Dia ingin mendapatkan nilai terbaik dari Al-Quran. Kalau kita malas, itu bagaimana mendapatkan nilai yang terbaik? Kalau kita malas. Kalau kita masa bodoh dengan sesuatu, bagaimana kita mau mendapatkan nilai yang terbaik? Harus berani berkorban. Kadang-kadang kita harus siap lembur, bahkan begadang sampai pagi. Karena kita sedang menyiapkan makalah untuk presentasi besok. Besok mau presentasi makalah ini, kadang-kadang kita rada begadang itu. Demi untuk mendapatkan nilai. Nah, dalam hal tadi misalnya nilai kuliah dapat nilai A, itu kan juga butuh pengorbanan. Sedangkan mau mendapat dunia saja kita perlu pengorbanan, apatah lagi mau mendapatkan surganya Allah. Allah tidak akan berikan surga itu kecuali kepada orang-orang yang berkorban. Lamma sa'minal huda amanna bi. Fama yu'min birabbihi fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Tidak akan Allah katakan itu. Jadi juga sekedar cari pahala dosa, tapi dia berbuat sesuatu karena kesungguh-sungguhan atas dasar nilainya di hadapan Allah. Amasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-Quran mengatakan dalam surah Ali Imran, apakah kalian mengira bahwa kalian masuk surga? Amasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum jelas bagi Allah, belum terang bagi Allah. Minkum wa ya'lamas sabirin. Siapa orang yang bersabar, siapa orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Surga perlu kesungguh-sungguhan untuk meraihnya. Perlu kesungguh-sungguhan. Demikian juga kita kalau ingin dunia juga perlu kesungguh-sungguhan. Kita perlu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabannar. Selamat dunia, selamat akhirat. Untuk dunia saja kita perlu melakukan pengorbanan, wahai orang beriman. Apatah lagi untuk surganya Allah. Tidak mungkin dapat orang-orang yang asal-asalan dalam kehidupannya. Tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang mengabaikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya itu. Orang seperti itu juga nanti akan diabaikan oleh Allah. Komitmen. We have to pay to get the value. Berani berkorban untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, itu tandanya kita bagaimana bisa mengamalkan isi Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita tadi contohnya dihina, dicaci, dimaki. Walaupun kadang-kadang kita tidak punya apa-apa. Kita bisa belajar, bisa contoh sekarang Ustaz Hadi Hidayat, itu ulama yang sangat luar biasa. Bagaimana pengorbanan, besarnya pengorbanannya itu untuk mendapatkan nilai terbaik, sehingga bisa hafal Al-Quran, tahu halaman dan sebagainya. Itu semua karena pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Maka demikian juga kita ini. Kalau kita ingin dapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah, lakukan pengorbanan. Itu namanya komitmen. Kita mau kuliah contohnya, tiba-tiba hari hujan. Mau kuliah, tiba-tiba hari hujan. Barangkali kalau orang tidak berpikir nilai, udahlah, kalau bisa WA dosennya, mohon maaf Pak, hari ini tidak masuk karena hari hujan. Tetapi orang yang berpikir nilai,
Jadi di hadapan Allah, orang yang punya komitmen yang besar ini, dia bisa mencari cara untuk bisa tetap berangkat kuliah. Bisa naik motor pakai jas hujan, bisa telepon Grab, naik mobil, atau bisa telepon teman minta dijemput. Segala macam cara dia lakukan dalam rangka untuk dia mendapatkan nilai yang terbaik dalam hidupnya. Itu namanya orang yang berkomitmen. Jadi nilai Al-Quran ini akan dapat kita jalankan kalau kita mau berkomitmen. Tanpa komitmen, nilai Al-Quran tidak akan kita dapat lakukan. Yang ketiga, konsisten, istiqomah. We have to keep the principle. Yang namanya konsisten itu adalah kita bisa menjaga prinsip. Bisa menjaga prinsip. Itu namanya orang yang istiqomah, menjaga prinsip. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah adalah orang-orang yang tsumma istaqamu, mereka istiqomah. Terus menerus menjaga prinsip terus menerus. Tadi contohnya, walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan, dia tetap melakukan istiqomah. Dalam sehat dia sakit, dia sholat dalam sehatnya. Dalam sakit pun dia tetap menjalankan sholatnya, istiqomah. Dia jaga prinsipnya. We have to keep the principle, menjaga prinsip. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Menjadilah kita ini orang-orang yang istiqomah. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kenapa bisa ada ungkapan demikian? Karena tidak mungkin orang mulia tanpa istiqomah. Jadi kalau kita ingin mulia dengan Al-Quran, kita harus istiqomah. Sampai mati tidak pernah berhenti untuk terus-menerus belajar Al-Quran. Sampai kita mati. Tidak boleh berhenti. Konsisten. Confident, komitmen, konsisten. Ini adalah cara-cara yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah. Sehingga Quran itu betul-betul dia tidak sekedar menjadi bahan bacaan. Tadi dikatakan, Quran tidak sekedar jadi bahan bacaan. Walaupun dia bacaan. Bahkan wahyu pertama turun Iqra, bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita disuruh membaca Quran. Tapi tidak boleh berhenti di membaca saja. Kita dengar Quran. Fastami' lima yuha. Fastami' wa nunzilul Quran ma huwa syifa. Kalau Quran dibacakan, wa idza qura'al Quran fastami'u, dengarkan. Wa idza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan supaya dapat rahmat Allah. Kita disuruh mendengar. Tidak boleh berhenti mendengar Quran. Surah Al-A'raf ayat 204. Tingkatkan yang kedua. Kita mulai membaca Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Al-Baqarah ayat 121. Dan adapun setelah kami didatangkan Al-Quran, maka kami membaca Quran itu dengan haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah Allah datangkan Quran kepada dirinya, haqqa tilawatih, dia baca Quran dengan hak, dengan benar. Panjang pendeknya, tajwidnya, hukum-hukum bacaannya, dia kuasai. Jadi kita harus punya komitmen yang kuat dan konsisten terus-menerus untuk belajar Quran supaya bisa kualitas bacaan Quran meningkat. Dan harus ada keyakinan bahwa kita bisa lakukan. Nah, bagaimana mungkin bisa mendapat kualitas haqqa tilawati kalau baca Qurannya cuma seminggu sekali aja? Bagaimana mungkin hafal Quran kalau kita jarang menghafalnya? Padahal Allah katakan Quran mudah. Wa laqad yassarnal Quran lidzikri fahal mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, adakah yang mau mempelajarinya? Surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 19, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah mengulang 4 kali. Quran mudah, Quran mudah, Quran mudah, Quran mudah. Allah mudahkan bagi siapa? Bagi seorang yang confident, bagi orang yang komitmen, bagi orang yang konsisten. Allah jadikan Quran itu mudah dalam kehidupannya. Dia mudah menerapkan nilai Al-Quran ini, mengaktualisasikan nilai Al-Quran mudah di setiap tempat, di setiap waktu dapat diamalkan. Karena dia punya keyakinan Allah akan menolong dirinya. Karena dia punya komitmen, dia berani berkorban untuk dapat nilai yang terbaik. Dan dia istiqomah melakukannya terus-menerus. Perhatikan orang beriman. Jadi Quran tidak boleh berhenti dibaca. Kita dengar, kita baca, kita artikan ahsana tafsiro. Quran adalah sebaik-baiknya tafsir. Setelah kita tafsirkan, kita ayati. Kita hayati, kita renungkan, kita tadabburi Quran. Afala tadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ataukah hati kalian sudah terkunci? Resiko kalian tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami nilai-nilai Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Hatinya bisa dikunci oleh Allah. Kita dengar, kita baca, kita artikan, kita pahami, kita amalkan Al-Quran. Dan setelah kami mendengar Al-Quran, kami akan mengamalkannya. Amalkan isi Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Mengamalkan isi Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran itu kita amalkan. Jangan sekedar jadi bahan bacaan, tapi dia menjadi petunjuk hidup kita. Menjadi pola nilai, pola rasa, pola tindakan, pola hidup kita. Apapun yang kita keluarkan dari mulut kita ini, tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Itu yang Rasulullah contohkan, yang Allah jelaskan dalam Quran, surah An-Najm, bahwa Rasulullah itu yang tidak ada keluar dari mulutnya, semua adalah wahyu Allah. Nah, harusnya kita tidak berhenti. Dengar, baca, artikan, pahami, amalkan. Setelah kita bisa mengamalkan, ajarkan Al-Quran. Tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu mengajarkan Quran dan karena kamu mempelajarinya dan karena mempelajarinya. Mengajarkan dan mempelajarinya. Surah Al-Imran ayat 79. Kita setelah paham Quran, amalkan, ajarkan. Supaya jangan kita sendiri aja yang selamat. Kita bawa orang lain untuk selamat. Maka ini tugas mahasiswa sebagai agen of change. Mahasiswa harus menjadi agen of change. Sebagai agen perubahan. Bagaimana bisa merubah pola pikir umat Islam saat ini itu lewat tangan-tangan mahasiswa, apatah lagi tangan-tangan calon ulama. Ilmu Al-Quran tafsir ini harusnya bisa memberikan nilai yang terbaik di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi suri tauladan bahwa kita adalah pantas dipilih menjadi umatnya Rasulullah. Karena orang-orang yang bersama Quran adalah umat yang terbaik. Summa awsnal kitab allazina istafaina min ibadina. Kemudian kata Allah, kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang terbaik, hamba-hamba kami yang terpilih. Istafaina min ibadina. Kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi insya Allah yang mau bersama Quran adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tapi ingat kata Allah, kalau sudah dipilih oleh Allah, jangan kita lalai. Jangan kita abaikan. Karena orang yang melalaikan, yang zalim, yang masa bodoh dengan Quran, yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti mereka itu dengan orang yang lain yang jauh lebih baik dari kita. Oleh karena itu jangan sampai kebaikan kita tergantikan. Kita harus confident, harus komitmen, harus terus konsisten, terus mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Nah itulah tandanya kita orang yang dirahmati oleh Allah. Nah mudah-mudahan lewat forum ini kita bisa memahami nilai Al-Quran ini dan menerapkannya dengan konsep confident, keyakinan yang kuat bahwa Allah bersama kita akan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Komitmen kita yang tinggi, kita berani berkorban untuk mendapatkan yang terbaik dan istiqomah, konsisten, terus menerus kita lakukan. Bacalah Quran setiap hari, jangan hanya seminggu, setiap hari, hafal Quran setiap hari, hayati Al-Quran setiap hari. Amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Diamond Word. Ini adalah kata-kata berlian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan jadi satu renungan buat kita semua yang hadir pada hari ini. Berbuatlah atas dasar nilai diri di hadapan Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, apa yang kita lakukan, yakinkan itu karena nilai diri di hadapan Allah. Bukan karena ingin pujian dari manusia. Bukan ingin mendapat keuntungan dari orang lain. Bukan karena ingin pamer. Bukan ingin pamor. Tapi kita betul-betul melakukan sesuatu atas dasar nilai diri kita di hadapan Allah. Bukan atas dasar nilai di hadapan manusia. Inilah nilai yang Allah ajarkan dalam Al-Quran yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita hadir ke muka bumi ini dalam rangka untuk menjadi abdi Allah yang benar. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Itu perkataan Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini abdi Allah dan telah didatangkan kepadaku kitab. Nah kita ini abdi Allah, didatangkan Quran kepada kita semua. Oleh karena itu hiduplah bersama petunjuk Allah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Yakinlah bersama Quran kita akan diberikan semua kebaikan dalam hidup kita ini. Tidak ada kebaikan tanpa petunjuk Allah. Yang paling kita perlukan dalam hidup ini adalah petunjuk Allah. Tidak ada yang lain. Petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu jalankan semua petunjuk Allah. Jadilah kita mengambil peran penerus estafet, karena bukan main-main. Orang-orang yang ada di forum hari ini, virtual hari ini, insya Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa yang mendengarkan ayat-ayat Allah, siapa yang masih terketuk hatinya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kalamullah, itu tanda Allah melihat ada kebaikan pada dirinya. Siapa orang yang masih mau mendengarkan kebenaran ayat Allah, itu tanda Allah masih melihat ada kebaikan pada dirinya. Nah insya Allah yang hadir hari ini, semua orang-orang yang baik. Insya Allah semua orang yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah semua orang-orang yang dijaga oleh Allah. Orang yang menjaga Quran, dirinya juga akan dijaga oleh Allah. Jadikan kehidupan kita ini tidak pernah lepas bahwa apapun yang kita lakukan, semua kena nilai diri kita di hadapan Allah. Kita ingin supaya ketika kita dijemput oleh Allah nanti, dijemput oleh Allah dalam keadaan yang baik. Uswatun hasanah. Dan Allah pertemukan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu nafsul mutmainnah, yarji'in ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Allah memanggil itu wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Siapa orang yang jiwanya tenang ini? Orang-orang yang selama hidupnya bersama petunjuk Allah, jiwanya akan tenang. Orang-orang bersama dengan petunjuk Allah itu adalah orang-orang yang jiwanya tenang. Kalau ada orang yang sudah baca Quran, jiwanya tidak tenang, masih banyak keluh kesahnya dalam hidupnya,
masih banyak angkuhnya, masih banyak sombongnya, padahal sudah bersama Quran, berarti nilai Quran belum melekat dalam dirinya. Iya, itu nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Tenang karena kita bersama Allah. Kita tenang bukan karena kita kaya, kita tenang bukan karena kita pintar, kita tenang bukan karena kita puasa, kita tenang kita bersama petunjuk Allah. Karena kita bersama Al-Quran. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali. Irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan saling ridho meridhai. Allah meridhai kita karena kita sudah ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah. Fadkhuli fi ke dalam kelompok abdi-abdiku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Insyaallah orang yang hidupnya bersama petunjuk Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna, bermanfaat, dan kita bisa sharing bersama nanti. Bisa ada waktu untuk kita bisa sharing lagi. Banyak sekali yang bisa disampaikan, tetapi kita terbatas waktu. Ulun beri kesempatan 1 jam, dan ini sudah 1 jam. Jadi ulun kembalikan lagi mikrofon ini untuk selanjutnya kepada moderator. Demikian yang bisa disampaikan. Silakan moderator untuk melanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian dari narasumber kita, Al-Ustadz Haji Firdaus SHMH. Nah, dari penyampaian beliau tadi bahwa kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah SAW, yang tertanam di dalam hati kita Al-Quran itu harus bertanggung jawab atas Al-Quran tersebut. Yang mana kita harus membacanya, menghafalnya, kemudian menjaganya. Ketika sudah ada nilai rasa memiliki di dalam hati kita, maka kita akan berusaha untuk selalu menjaga Al-Quran tersebut. Baik, dengan penyampaian dari narasumber tadi, maka kita akan beralih ke sesi tanya-jawab, yang mana tentunya teman-teman sekarang sudah nggak sabar lagi nih untuk bertanya ya, tapi sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan ketentuan dalam sesi diskusi ini, yaitu yang pertama, bagi teman-teman yang ingin bertanya harus meminta izin terlebih dahulu dengan menulis di kolom chatroom ini dengan format nama, instansi, dan asal. Contohnya seperti Izka Izzati, Uin Yang ketiga, bagi teman-teman yang bertanya, dimohonkan untuk membuka kameranya dan menghidupkan mic-nya serta memberikan pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang baik. Bertanya dengan sopan dan tidak mengandung unsur sara. Baiklah, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menulis di kolom chat. Jangan sia-siakan kesempatan bertanya dengan narasumber yang luar biasa ini, kawan-kawan, karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Alhamdulillah. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya agar segera menuliskan namanya di kolom chat. Assalamualaikum. Maaf nak, saya belum menulis di kolom chat. Bisakah saya bertanya meskipun belum saya menulis di kolom chat? Zainuddin. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Zainuddin. Ini teman baru nih, ketemu kemarin ya. Alhamdulillah. Pak dosen kita di Unlam nih. Ulun jamaah pian waktu ceramah di kompleks kami. Alhamdulillah. Subhanallah. Materi yang Bapak sampaikan tadi, saya yakin masih banyak lagi, tapi tidak sempat. Masih makin dalam. Tetapi karena waktu juga membatasi, anak-anakku semua, saya mohon maaf saya memanggil mahasiswa, karena saya biasa memanggil mahasiswa di Unlam itu anak-anakku ya. Saya ini dosen pendidikan fisika di Universitas Lambung Mangkurat. Saya sangat suka, mencintai, mempelajari Al-Quran. Meskipun puluhan tahun sebelumnya itu, saya sangat suka mempelajari fisika. Tapi sekarang saya beralih, ingin sekali memahami Al-Quran. Kalau dulunya, saya hanya membacanya, seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi. Membaca, menghafal, tapi tidak pernah mencoba memahami isinya.
Nanti setelah ada ceramah saya dengar, seperti yang disampaikan Ustaz Firdaus tadi, Quran Surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, baru aku sadar. Akhirnya sekarang saya ada punya mata kuliah pilihan, itu pendidikan fisika dalam Al-Quran. Nah, jadi itu sementara juga kami teliti. Tapi Ustaz, ini saya ada sedikit. Setelah saya ke Al-Quran, lalu saya mencoba membaca ciri-ciri orang beriman, orang munafik, orang kafir di dalam Al-Quran itu, saya malah gelisah, Ustaz. Mungkin ada trik pian membuat saya harus tetap istiqomah mempelajari Al-Quran. Saya mempelajari ciri-ciri orang beriman, Quran Surah Al-Anfal ayat 2, saya tidak melihat diriku ada sempurna di situ. Al-Mu'minun, tidak. Tapi saya justru banyak cenderung cocoknya di ciri-ciri orang munafik. Nauzubillah. Mohon triknya, Ustaz. Terima kasih banyak, Anda semua juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada penanya selanjutnya yaitu dari Saudari Kamalia Ulfah dari UIN Antasari Banjarmasin, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya ingin bertanya. Di sini Ustadz izin saya ingin perkenalkan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, jadi Pak, terkait tema acara kita pada hari ini yaitu tentang aktualisasi nilai Al-Quran sebagai teks solihun likulli zaman wal makan. Nah, ulun minta tanggapan atau pandangan pian bagaimana terkait orang-orang di zaman sekarang ini, Pak. Banyak orang-orang itu yang mereka itu berpandangan bahwa teks Al-Quran itu harus sesuai dengan apa yang tertulis pada zaman dulu. Maksudnya itu harus tekstual, dan mereka bahkan terkadang itu sangat keras pandangannya. Sedangkan kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah teks yang sesuai, maksudnya itu aktual, maksudnya sesuai dengan zamannya begitu, Pak. Kira-kira bisa ditangkap bagaimana menghadapi orang yang mungkin pandangannya sedikit radikal tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Kamalia Ulfah. Alhamdulillah sudah ada 2 penanya ya. Apakah teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Ke atas. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan untuk studi Firdaus SHMH untuk menanggapi pertanyaan yang sudah ada terlebih dahulu. Silakan kepada Ustadz Firdaus. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Zainuddin. Ini teman baru saya, kemarin baru ketemu. Rosid, mana Rosid? Murid Nabi. Tadi cari abang. Nanti kita akan banyak berdiskusi nih Pak, karena ulun juga perlu belajar bagaimana bisa melihat Al-Quran itu dari nilai-nilai fisika. Nah, Al-Quran ini juga adalah segala apa aja yang ada dalam Quran. Allah katakan, tibyanan likulli syai', dia menjelaskan segala sesuatu. Quran itu menjelaskan segala sesuatu, termasuk soal ketika kita gundah, apa segala macam. Kita semuanya adalah orang-orang yang sama. Kita bukan orang-orang yang benar ya, tapi orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang benar. Jadi wajar kalau Pak Zainuddin ketika baca Quran, kayaknya ulun udah mendekat ke munafik ini. Itu namanya orang baca diri, Pak. Itu bagus perasaan begitu. Itu namanya membaca diri. Ketimbang merasa kayaknya aku ini sudah baik nih. Orang yang melihat minus, dia akan dapat plus. Gitu Pak ya. Tapi orang kalau melihat plus, justru dia minus. Oleh karena itu, Quran mengatakan kita banyak baca diri dengan melihat apa-apa kekurangan pada diri kita ini. Betul kata Pak Zainuddin tadi, barangkali kalau kita baca Quran tentang ciri-ciri iman tadi Al-Anfal 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadahum imana
Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dibaca Al-Quran getar hatinya. Nah, sekarang kalau lu baca Quran apakah bergetar hati kita? Kalau yang namanya bergetar itu bukan sekedar fisik kita goyang begini, bukan fisik kita goyang begini. Yang namanya bergetar, setelah dengar ini, what's next? Selanjutnya kita mau berbuat apa? Oleh karena itu, kalau dengar kajian ini, lalu kita punya niat yang kuat, hari ini udah mulai nih, semakin rajin belajar Quran, semakin mulai memahami, semakin semangat tadabbur Quran, itu tanda tergetar hatinya. Kemudian semakin tambah rasa tawakalnya kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita ini. Kita minta kepada Allah supaya tetap dalam iman. Barangkali kemunafikan itu masih ada. Barangkali kezaliman masih ada. Tapi kita harus banyak bertobat. Minta ampun sama Allah. Minta supaya Allah itu selalu memberikan terbaik. Untuk menghilangkan kegundahan tadi itu Pak Zainuddin. Banyak-banyak beristighfar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Banyak beristighfar kepada Allah. Insya Allah itu obat untuk menghilangkan kegundahan hati kita. Takfirina bil ashar. Itu utama di waktu sahur. Oh, ya. Banyak istighfar di waktu sahur, beristighfar, minta ampun sama Allah, berdoa supaya Allah berikan ketenangan dalam hati kita semua. Itu janji Allah benar. Kita akan diberikan ketenangan, ketentraman selama kita mau dekat dengan Quran dan banyak beristighfar. Kemudian, pertanyaan adik Kamalia tadi itu, yang benar itu bukan Quran harus mengikuti zaman. Zaman harus sesuai dengan Al-Quran. Zaman yang harus menyesuaikan jadi dengan Quran. Karena Quran itu sudah paripurna. Watamat kalimat rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan adil. Ini orang-orang liberal yang mengatakan ini Quran sudah teksnya tidak sesuai lagi dengan zaman. Tidak, itu cuma cara melihat yang salah. Kita buktikan pada hari ini. Kita bisa melihat Al-Quran dari sisi ilmiah. Insya Allah ya, apa yang kita sampaikan adalah sisi-sisi ilmiah dari Al-Quran. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita diskusikan, tapi kita tadi kan terbatas waktu. Ulun hanya diberikan waktu 1 jam. Harusnya mungkin bisa 2 jam seperti orang kuliah kan. Tetapi mungkin kalau 2 jam juga bisa bosan barangkali. Jadi yang benar adalah zaman harus mengacu kepada Al-Quran. Kalau seandainya perkembangan zaman itu, culture and civilization, budaya peradaban itu bertentangan dengan Quran, kita harus berani mengatakan ini tidak boleh dijalankan terus. Tetapi kalau dia sesuai dengan Quran, ayo. Jadi orang yang punya Quran tidak menutup diri, tidak berpikir tradisional, tidak berpikir konvensional, tapi berpikir moderat. Harus berpikir ilmiah. Tadi urusan kalau kita ibadah, tidak sekedar urusan pahala dosa, itu tradisional. Tapi itu sudah bagus, sudah baik itu. Tapi kalau kita mau meningkatkan kualitas, tingkatkan kualitas kita, tidak sekedar kita nih urusannya pahala dosa, tapi membangun nilai. Mudah-mudahan nanti Pak Zainuddin ini bisa menjadi ahli fisika, melihat fisika dari sisi Al-Quran. Nah, ini berarti akan lahir apa namanya nih, ilmuwan-ilmuwan baru. Nah itu kalau kita mau melihat Al-Quran dari sisi-sisi yang lain. Coba kalau kita cuma baca Quran dapat pahala, ya dapatnya segitu aja. Walaupun itu sudah baik. Tapi coba kembangkanlah kemampuan kita itu untuk semakin kita merunding bahwa Quran adalah petunjuk Allah yang pasti benar. Kira-kira gitu Pak Zainuddin, kira-kira gitu Mbak Kamalia. Jadi yang benar adalah zaman harus mengikuti Quran. Dan insya Allah kalau zaman itu benar, dia akan sesuai dengan Quran. Kalau diciptakan oleh zaman itu bertentangan dengan Quran, kita harus berani mengatakan ini tidak boleh dijalankan, ini tidak boleh dilakukan. Kalau dia bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Begitu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama. Sama-sama Pak Zainuddin. Yeah. Terima kasih Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kakak apa tadi? Kak moderatornya? Afwan Ustadz, mic Pian tematikan itu. Oh, ya.
Ya, kepada kakak moderator, Assalamualaikum. Ini mau bertanya kepada Ustadz Firdaus nih, memberikan salam kepada webinar Quran Nasional, bahwa yang diberikan oleh PKU Antasari UIN ini, kita sangat approach ya. Abi dari Rumah Tahfiz Quran di Bogor. Nah, kalau bisa ini jangan setahun sekali nih, jangan setahun sekali, karena ini programnya bagus benar. Jadi ini program harus menasional ya. Artinya bisa membuat mata kita terbelalak, supaya kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Zainuddin tentang fisika tadi ya. Tidak harus beralih ya. Bagaimana jadi fisika Quran itu jadi hebat itu. Nah, jadi dalam terapan sehari-hari ini sangat baik sekali. Jadi Abi hanya memberikan approach kepada Bang Ikhwan atau ketua-ketuanya tadi, apa semua yang telah dari awal memberikan satu masukan bahwa ini kalau bisa dipertahankan setahun sekali, terlampau lama usahakan kalau bisa ya 2 bulan sekali kalau bisa. Itu saja dulu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang diberikan oleh Ustadz Firdaus memberikan kesegaran buat diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini, negeri ini, yang perlu anak-anak bangsa dan terutama anak-anak Abi yang kalian mahasiswa yang luar biasa. Ini adalah satu terobosan baru untuk kita semua, dan insya Allah guru-guru atau dosen-dosen kita nanti juga bisa belajar bersama sama kita-kita ini, bahwa bagaimana membuka Quran, terapan dalam fisika, kimia, biologi, ini sangat indah sekali, dan ini Antasari menjadi nilai yang terbaik insya Allah. Itu saja dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konbi. Terima kasih banyak, Abi. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Jikalau ada, silahkan sebutkan namanya di kolom chat room beserta instansinya. Baik, jika ada yang bertanya lagi, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya mendorong Ananda semua belajar, mumpung ada ahlinya. Jangan malu bertanya. Insya Allah kita belajar ini karena Allah, Al-Quran ya. Silakan bertanya. Ayo, adik-adik mahasiswa harusnya aktif nih. Agent of change, agen perubahan. Harus aktif. Siapa yang mau bertanya silahkan. baik, dipersilakan kepada saudari yang ingin bertanya, yaitu Dwi Nur Fauziah Latif dari UIN Antasari Banjarmasin lagi. Terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya ulun hendak perkenalkan diri dulu. Ngaran ulun Dwi Nur Fauziah Latif dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Hendak bertanya mengenai masalah Al-Quran juga sih ini. Kan ulun yakin setiap langkah dan apa yang ulun gawi ini selalu ada campur tangannya Allah. Seperti kita ingin masuk kuliah saja itu pasti ada campur tangan Allah. Nah, dan di sini saya keyakinan saya terhadap Allah itu selalu yakin lah kayak gitu. Tapi kadang saya tuh untuk kemampuan diri itu kayak kurang yakin kayak gitu. Nah, dan saya ingin Al-Quran ini menjadi motivasi saya untuk bisa itu lebih bangkit lagi supaya
bagaimana ya, keimanan tuh lebih kuat lagi gitu. Nah, bisa merubah akhlak juga karena akhlak zaman sekarang sangat dibutuhkan kan, Ustadz. Saya ibarat tuh miris sekali melihat zaman sekarang nih banyak pemuda yang kurang berakhlak, apalagi untuk anak-anak sekarang apa ya, terlalu mengikuti zaman. Orang-orang buruk mereka ikuti seperti itu. Apalagi di media sosial kan kita tidak tahu anak-anak memegang HP apa yang dia lihat di situ. Nah, di sini untuk saya pribadi, bagaimana agar Al-Quran ini bisa menjadi motivasi kita agar bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga selain itu juga untuk menambahkan keimanan, apalagi soal menghafalkan Al-Quran kan kita yakin nih bisa, cuman kadang kita tidak yakin terhadap kemampuan diri gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz seperti itu? Baik, dari Dwi Nurul Latif atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Ustadz Firdaus SHMH untuk menjawab. Terima kasih Abi Dodi yang sudah memberikan saran yang sangat luar biasa. Ini Abi Dodi adalah guru ulun juga. Ulun banyak belajar juga sama Abi Dodi ini. Waktu itu masih sama-sama ada di di program Quran. Sama-sama kita banyak berdiskusi. Kemudian tadi, jadi ini berpikirkan renungkan ya buat IAT ini. Institut Al-Quran Tahfiz ini mungkin perlu jangan setahun sekali. Buat mungkin ada di kampus pertemuan apa, diundang mungkin para ahli-ahli pakar-pakar yang bisa kita sama-sama berdiskusi untuk semakin memperkaya nilai Al-Quran. Ini Pak Zainuddin bisa diundang untuk melihat Al-Quran dari sisi fisikanya. Nah, atau barangkali siapa-siapa lagi yang kita lihat punya keahlian di bidang Al-Quran dari sisi yang lainnya. Ini perlu kita saling bersinergi lah. Saling bersinergi supaya kita bisa melihat Al-Quran ini betul-betul kaya kita. Kaya akan wawasan, kaya akan pemikiran. Karena Islam harus begitu. Harusnya kita kaya dengan pemikiran, harus kaya dengan wawasan, harus kaya dengan karya-karya. Kalau kita cuma baca-baca kurang berkarya. Makanya orang yang paham nilai itu dia akan terus berkarya. New product. Selalu membuat produk baru. Selalu itu tanda orang yang memahami nilai itu pasti besar karya dalam hidupnya. Rasulullah contoh orang yang terbesar karyanya. Karyanya Islam ini kata Rasulullah yang dia teruskan kepada kita semua. Maka orang yang paham nilai akan terus berkarya. Mahasiswa apalagi sebagai agent of change itu jangan diam tapi berkarya. Buat sesuatu nilai apa yang bisa kita lakukan, misalnya di tengah-tengah masyarakat, bisa ngajarin Quran sambil kuliah. Ini tempat Abi di Taman Cinta Al-Quran ini. Abi ngelola sekolah tahfiz juga. Mulai TK, SD, SMP, insya Allah November ini ada SMA. Bahkan ada beberapa orang anak UIN di sini yang lagi program S2 jadi guru tahfiz di sini. Ada guru tahfiz, ada guru bahasa Arab, dan kami selalu berdiskusi setiap minggu. Jadi diskusinya bukan setahun sekali, setiap minggu kami diskusi tentang Al-Quran. Bagaimana nilai Al-Quran ini untuk diaktualisasikan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa, atau sebagai apapun, kita punya kemampuan untuk mengaktualkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, kalau kita melihat tadi dari Nurul Fauziah ini, bagaimana supaya kita ini punya, kadang-kadang kita yakin sama Allah, tapi kurang percaya diri. Islam itu ya rendah hati wajib, tapi rendah diri tidak boleh. Islam itu rendah hati wajib. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah perintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah, rendahkan hatimu di hadapan orang-orang yang mengikutimu. Surah Asy-Syu'ara, surah 26 kalau tidak salah ayat 217. Allah perintahkan kepada kita, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu di hadapan orang beriman, rendah hati wajib, rendah diri tidak boleh. Minder, merasa tidak bisa, kayaknya aku tidak mampu. Tidak, confidence. Tadi kuncinya confidence. Tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan kepercayaan. We believe that we can do the job. Bahwa kita itu harus punya keyakinan bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Bisa kita melakukan sesuatu. Bang Ikhwan bisa melakukan sesuatu. Kak Ariesti, Gita bisa melakukan sesuatu. Tanamkan keyakinan kuat dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Hilangkan rasa minder tadi. Tetapi yang namanya confident itu tentu tidak serta-merta muncul. Supaya confident, kembangkan karakter kita, kembangkan capability kita.
Dua syarat untuk lahir karakter. Tidak mungkin apa namanya confident. Tidak mungkin tiba-tiba punya rasa percaya diri, punya keyakinan. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan yang namanya karakter and capability. Karakter kita, semangat harus ada. Misalnya nih tadi adik siapa tadi, Fauzia mau menghafal Quran. Mau menghafal Quran tapi rasanya nggak yakin hafal. Itu kita akan susah. Allah melihat pasangan abdinya. Kalau sudah kita sangka nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau kita yakin bisa, buktikan dengan karakter yang kuat. Semangat belajar, semangat menghafal, disiplin, ya kan? Mau berkorban, akan dapat ketinggalan yang terbaik. Kemudian capability, kembangkan keahlian kita. Ditingkatkan kemampuan kita, kecerdasan kita dikembang. Quran itu menyuruh kita mengembangkan karakter, mengembangkan capability. Tetapi yang lebih utama ini, karakter is the first, capability is the second. Karakter lebih utama daripada sekedar pengetahuan yang luas. Karena banyak orang yang punya pengetahuan tanpa karakter, ini berbahaya. Kalau orang punya capability yang luas, hebat, tanpa karakter, akan berbahaya. Tapi kalau orang yang punya karakter, tanpa capability, kurang berguna, kebaikan. Rajin sholat, rajin ngaji, tapi tidak punya karya apa-apa. Kan kurang berguna artinya. Memang dia baik, tapi kurang kebergunaan. Yang paling bagus adalah karakternya bagus, capability-nya terus diasah. Apalagi mahasiswa, harus meningkatkan karakter dan capability, supaya nanti misalnya kita mau menjadi seorang penulis, harus latihan terus. Supaya bisa menjadi seorang penulis yang baik. Biasanya kan kalau mahasiswa ini dekat dengan dunia, karya ilmiah, buat penulisan nanti ujung. Latihan terus sekarang. Melatih terus supaya punya kemampuan menulis yang baik. Mau menjadi pembicara yang baik, latihan terus. Harus sering berbicara di hadapan audiens. Dalam rumah, di kampus, kita ngomong, kawan-kawan kita dengar. Latih terus ini kemampuan bicara. Apalagi ini kaderisasi ulama. Harus punya program komunikasi di kampusnya. Latihan terus untuk berbicara. Karena kan ulama begitu kan. Dia akan berhadapan dengan masyarakat. Ditambah pengetahuannya. Jadi kembangkanlah karakter kita dan kembangkan juga capability kita. Dengan itu akan muncul yang namanya keyakinan. Kalau sudah orang karakternya kuat, capability-nya baik, insya Allah akan keluar keyakinan dalam dirinya bahwa dia mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan. Tugas kampus bisa kita kerjakan, terutama tugas dari Allah, insya Allah kita laksanakan. Karena Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Selama kita mau dekat sama Allah, Allah akan menolong kita dari segala macam masalah apapun. Akan Allah berikan solusi dari segala masalah yang dihadapi. Kira-kira begitu yang bisa Abi sampaikan pada pertanyaan yang sesi yang kedua ini. Silakan barangkali ada yang lain. Selanjutnya lu serahkan ke moderator, ke Aryasti Gita. Kak Gita ya, dipanggil Kak Gita ya. Baik Ustaz. Ya, silakan Kak Gita. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Baik, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Alhamdulillah seluruh pertanyaan yang diajukan tadi sudah terjawab. Mohon maaf kepada teman-teman lain yang masih ingin bertanya karena keterbatasan waktu kita dan kesempatan bertanya pun juga kami batasi. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan yang diajukan, silahkan teman-teman hubungi kontak pemateri kita hari ini. Partisipan yang berbahagia, sudah terasa beberapa jam berlalu, oleh karena itu kita sudah sampai di penghujung acara. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan adalah ada 3 cara bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai alam sebagai solihun di kulli zaman wal makan. Yang pertama tadi ada keyakinan atau rasa percaya diri. Jadi jangan takut untuk bisa menyampaikan nilai-nilai yang hak. Karena kita harus mempunyai keimanan yang kuat. Yang kedua, kita harus berkomitmen dengan kuat. Itu bersungguh-sungguh jika ingin mendapat nilai yang terbaik di sisi Allah. Yang ketiga, kita harus konsisten atau istiqomah. Jadi kita harus bisa mencapai istiqomahlah walau berbagai rintangan itu banyak mendatanginya. Kemudian Al-Quran itu tidak hanya sekedar jadi bacaan saja kawan-kawan, namun kita juga harus mengamalkan isinya dalam hidup kita sehari-hari. Karena orang yang melalaikan Al-Quran itu akan diganti Allah dengan orang yang lebih baik darinya. Oleh karena itu kita jangan sampai melalaikan Al-Quran. Teruslah konsisten untuk terus bersama Al-Quran. Mungkin
Terima kasih kepada Ustadz Haji Firdaus SHMH. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir jualah acara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang hadir serta seluruh panitia yang berjuang dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan selama memandu jalannya acara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Baik, saya ambil alih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator Saudari Aryasti Gita Batariani, Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh partisipan Zoom serta live streaming YouTube yang berbahagia. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Kami himbau kepada seluruh partisipan Zoom meeting, jika berkenan dan tidak ada berkendala jaringan, diharapkan untuk open kamera. Setelah ini saya akan memandu untuk sesi dokumentasi. Baik, apakah operator sudah siap? Baik, teman-teman sesi dokumentasi. Silakan bagi teman-teman untuk open kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya teman-teman. Oke. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Tahan. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Baiklah, saya Dewi Agustina sebagai pembawa acara dan mewakili segenap panitia yang bertugas. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan selama berlangsungnya acara webinar nasional ini. Pada hari ini saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri Ustadz Haji Firdaus SHMH serta kepada seluruh tamu undangan. Para peserta dipersilakan untuk mengisi Google Formulir yang akan dikirimkan di grup peserta untuk mendapatkan sertifikat acara. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di event program khusus ulama selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.